Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Berhubung kemarin sudah dilakukan pemaparan hasil data wilayah berdasarkan kelurahan, puskesmas, RW, selanjutnya akan dibacakan pemaparan hasil pendataan wilayah berdasarkan RT di RW 01, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati yang akan dipimpin oleh moderator kami, yaitu Ibu Retno Wulan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu Irma Damayanti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja hasil pendataan wilayah akan dipresentasikan oleh mahasiswi kami, rekan-rekan kami, yaitu oleh Ibu Resti Hartika, Ibu Puspita Sariwinaria, dan Ibu Lismaya Puspita Dewi. Saya persilahkan untuk memulai membaca hasil tabulasi kepada Ibu Resti Hartika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Moderator. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil pendataan yang telah kami lakukan di wilayah RW 01. Sini kami akan menjelaskan tentang praktik manajemen kebidanan komunitas di RW 01, Kelurahan Pondok Melati. Ya, ini adalah peta wilayah Kelurahan Jatiwarna. Untuk letak geografis, Puskesmas Jatiwarna berada pada posisi 6 18194 Bujur serta 106 55 554 lintang dengan luas wilayah 484,74 kilometer persegi, di mana wilayahnya merupakan daerah perbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Begitu juga sarana dan prasarana transportasi menuju Puskesmas Jatiwarna sangatlah mudah. Batas-batas dari wilayah Puskesmas Jatiwarna adalah sebelah utara, yaitu Kelurahan Jatirahayu, Puskesmas Jatirahayu, dan Kelurahan Jatimekar, atau Puskesmas Jatiasi. Sebelah selatan, yaitu Kelurahan Jatirangon, atau Puskesmas Jati Sampurna. Sebelah barat, yaitu Provinsi DKI Jakarta, dan sebelah timur, yaitu Kelurahan Jatiluhur, Puskesmas Jatiluhur. Untuk kependudukan wilayah administrasi Puskesmas Jatiwarna meliputi 38 RW dan 246 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 71.722 jiwa dan 22.075 kartu kepala keluarga. Dari tabel 1 untuk frekuensi berdasarkan jumlah kepala keluarga ada 80 kepala keluarga. Dan untuk jumlah anggota keluarga di RT-nya ini terdapat 258 yang memiliki akte kelahiran berjumlah 208, usia berdasarkan kesehatan reproduksi ada 258 orang. Untuk jenis kelamin total keseluruhan laki-laki dan perempuan ada 258. Dan untuk pengukuran tekanan darah setiap
anggota keluarga ada 258 orang. Pengukuran berat badan setiap anggota keluarga berjumlah 258 orang dan pengukuran tinggi badan setiap anggota keluarga ada 258 orang. Untuk pemberian ASI eksklusif dalam keluarga berjumlah 1 orang. Dan untuk status imunisasi dasar berjumlah 1 orang. Untuk frekuensi golongan darah berjumlah 258 orang dan kepala keluarga dalam satu rumah ikut serta kegiatan posyandu ada 8 orang. Cara pengolahan sampah rumah tangga ada 80 orang. Dan kegiatan keluarga ada 258 orang. Untuk hubungan dengan kepala keluarga ada berjumlah 258 orang. Untuk pendidikan terakhir, yang belum sekolah ada 56 orang, dan belum tamat SD ada 21 orang, yang tidak tamat SD 6 orang, tamat SD 29 orang, tamat SLTP 37 orang, tamat SLTA 83 orang, pendidikan D3 ada 6 orang, D4 atau S1 ada 20 orang. Untuk pekerjaan umum, pekerjaan utama yaitu yang belum atau tidak bekerja ada 59 orang, mengurus rumah tangga ada 62 orang, pelajar atau mahasiswa 46 orang, PNS 2 orang, TNI 2 orang, Polri 1 orang, perdagangan 4, karyawan swasta 68 orang, karyawan honorer 5 orang, buruh 9 orang. Untuk status perkawinan, yang sudah menikah 145 orang, yang belum menikah 106 orang, cerai hidup ada 1 orang, cerai mati ada 6 orang. Untuk anggota keluarga laki-laki dalam satu keluarga yang berumur 20 sampai 35 tahun ada 66 orang, kurang dari 20 tahun ada 6 orang, dan lebih dari 25 tahun ada 3 orang. Usia Anggota anggota keluarga perempuan dalam satu keluarga 20 sampai 35 tahun ada 60 orang, kurang dari 20 tahun ada 16 orang, dan lebih dari 35 tahun ada 1 orang. Frekuensi agama Islam ada 236 orang, Kristen ada 6 orang, Katolik ada 16. Frekuensi jumlah anak dalam keluarga, belum punya anak itu ada 11 orang, 1 anak 23 orang, 2 sampai 4 anak ada 82 orang. Distribusi frekuensi anggota keluarga yang merokok itu ada 30 orang, dan yang tidak merokok ada 228 orang. Distribusi frekuensi umur pertama kali merokok kurang dari 13 tahun itu tidak ada, 13 sampai 15 tahun itu 2, 16 sampai 18 tahun itu 17, lebih dari 18 tahun itu 11 orang. Distribusi frekuensi kepemilikan rumah seluruhnya hak milik atau 80 kartu keluarga.
Distribusi frekuensi luas kepadatan rumah seluruhnya tidak atau kurang dari 10 meter persegi, yaitu ada di 80 kartu keluarga. Distribusi frekuensi jenis atap rumah seluruhnya 80 kartu keluarga itu beratapkan rumah genting. Distribusi frekuensi jenis tembok rumah yaitu 80 kartu keluarga atau seluruhnya itu berdinding plester. Distribusi frekuensi jenis lantai rumah seluruhnya atau 80 kartu keluarga itu keramik. Distribusi frekuensi anggota keluarga sarana air bersih yaitu 80 kartu keluarga atau seluruhnya memiliki sarana air bersih. Distribusi frekuensi jenis sumber air minum 80 kartu keluarga atau seluruhnya yaitu air kemasan. Distribusi frekuensi tersedianya jamban keluarga 80 kartu keluarga memiliki atau seluruhnya yaitu memiliki jamban di setiap rumah. Distribusi frekuensi jenis jamban keluarga 70 kartu keluarga itu kloset dan untuk leher angsa ada di 10 kartu keluarga. Distribusi frekuensi anggota keluarga yang sering mengonsumsi sayuran dan buah setiap hari, itu ada di 144 jiwa atau warga, dan tidak itu ada di 114 warga. Distribusi frekuensi anggota keluarga yang melakukan olahraga rutin, yang aktivitasnya rutin, itu ada di 40 warga dan tidak ada di 218 warga. Distribusi frekuensi anggota keluarga cuci tangan memakai sabun, keseluruhan warga yaitu 258 warga mencuci tangan menggunakan sabun. Distribusi frekuensi kepemilikan kartu. Kepemilikan kartu ke peserta jaminan yaitu ada di 258 warga atau seluruhnya memiliki kepemilikan kartu kepesertaan jaminan. Distribusi frekuensi rata-rata pendapatan per bulan. Penghasilan UMR itu ada di 59 warga, lebih dari UMR ada di 8 warga, dan kurang dari UMR ada di 13 warga. Distribusi frekuensi pernah didiagnosa tekanan darah tinggi. Yang pernah didiagnosa tekanan darah tinggi yaitu 6 warga dan yang tidak itu 186 warga. Baiklah, saya lanjutkan untuk distribusi frekuensi minum obat hipertensi secara teratur, yaitu sebanyak 6 orang mengatakan minum obat hipertensi secara teratur atau seluruhan atau secara total. Kemudian untuk distribusi frekuensi anggota keluarga yang sakit asma, tidak ditemukan adanya keluarga yang memiliki sakit asma, yaitu sebanyak 258 orang. Distribusi frekuensi anggota keluarga yang sakit batu ginjal didapatkan bahwa seluruhnya 258 anggota keluarga tidak ada yang menderita sakit ginjal. Distribusi frekuensi pernah didiagnosis menderita kencing manis atau diabetes mellitus yaitu sebanyak 258 orang tidak pernah didiagnosa menderita kencing manis. Next, Kak. Distribusi frekuensi anggota keluarga pernah didiagnosis pneumonia atau radang paru didapatkan 258 anggota keluarga tidak pernah didiagnosa pneumonia atau radang paru. Kemudian distribusi frekuensi anggota keluarga yang pernah didiagnosa menderita tuberkulosis atau TBC didapatkan tidak ada penduduk yang mengalami TBC sebanyak 258. Distribusi frekuensi pernah didiagnosa menderita penyakit kanker serviks didapatkan tidak ada yang pernah didiagnosa menderita penyakit kanker serviks yaitu sebanyak 78 orang atau 100%. Kemudian distribusi frekuensi screening pemeriksaan kanker serviks didapatkan sebanyak 6 orang yang melakukan pap smear, kemudian 14 orang melakukan IVA test, dan 58 orang tidak pernah melakukan screening tes kanker serviks.
Distribusi frekuensi anggota keluarga yang sakit jantung didapatkan tidak ada anggota keluarga yang mengalami sakit jantung atau 100% atau sebanyak 258 orang. Kemudian distribusi frekuensi anggota keluarga yang sakit stroke didapatkan tidak ada anggota keluarga yang pernah mengalami sakit stroke atau sebanyak 258 orang atau 100%. Distribusi frekuensi anggota keluarga yang pernah didiagnosa menderita gangguan jiwa atau skizofrenia didapatkan tidak ada anggota keluarga yang pernah didiagnosa skizofrenia atau sebanyak 258 orang. Kemudian distribusi frekuensi anggota keluarga yang meminum obat gangguan jiwa berat secara teratur didapatkan tidak ada yang meminum obat secara teratur atau sebanyak 258 orang. Distribusi frekuensi anggota rumah tangga yang didapatkan tidak ada anggota rumah tangga yang dilakukan pasung atau sebanyak 258 orang menyatakan tidak. Kemudian distribusi frekuensi penyakit yang dialami 3 bulan terakhir didapatkan hasil demam terdapat 20 orang, diare tidak ada, kemudian tidak ada penyakit yang diderita sejauh ini 238 orang. Distribusi frekuensi anggota keluarga perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi KB didapatkan hasil menyatakan iya sebanyak 25 orang dan menyatakan tidak sebanyak 47 orang dan tidak berlaku sebanyak 5 orang. Distribusi frekuensi waktu pemakaian KB saat ini didapatkan hasil untuk kurang dari 1 tahun tidak ada, 1 sampai 5 tahun didapatkan 20 orang, lebih dari 5 tahun sebanyak 5 orang. Distribusi frekuensi tempat pelayanan menggunakan alat kontrasepsi KB didapatkan untuk rumah sakit sebanyak 3 orang, puskesmas 3 orang, BPM 19 orang, klinik tidak ada, dan lainnya atau apotek tidak ada. Distribusi frekuensi pasangan usia subur berencana memiliki anak kurang dari 2 tahun didapatkan sebanyak 21 orang, kemudian lebih dari 2 tahun sebanyak 19 orang, tidak sebanyak 39 orang. Distribusi frekuensi ada anggota keluarga wanita yang sedang hamil, didapatkan hasil iya sebanyak 11 orang dan tidak sebanyak 67 orang. Distribusi frekuensi jumlah ibu hamil berdasarkan usia kehamilan didapatkan hasil trimester 1 sebanyak 8 orang, trimester 2 sebanyak 3 orang, trimester 3 tidak ada. Distribusi frekuensi jumlah ibu hamil yang mengalami tanda bahaya kehamilan didapatkan hasil untuk hipertensi tidak ada, nyeri ulu hati atau mual, muntah, tidak mau makan sebanyak 1 orang, demam tinggi tidak ada, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya tidak ada, kekurangan cake sebanyak 1 orang, perdarahan pada hamil muda atau hamil tua tidak ada, sakit kepala dan atau pandangan kabur tidak ada, kejang disertai atau tanpa bengkak pada kaki, tangan, dan wajah tidak ada, kemudian tidak ada keluhan lainnya sebanyak 9 orang. Berikut adalah dokumentasi dari masing-masing RT, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada mahasiswi yang telah membacakan hasil tabulasi pendataan di R21. Berikutnya sesi tanya jawab hasil pendataan mahasiswa program studi pendidikan profesi bidang program profesi Universitas Indonesia Maju. Pertanyaan boleh mengenai hasil dari pendataan atau mungkin ada yang ingin bertanya di luar dari hasil pendataan, dipersilakan. Dan dalam sesi tanya jawab ini akan dibuka langsung 2 pertanyaan ya. Semua hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan. Bu, saya dari RT 1 mau bertanya. Silakan Ibu.
Iya, masih banyak ibu-ibu yang tidak mau di KB. Bagaimana solusinya untuk meningkatkan kesadaran mereka agar mau melakukan KB? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa ini, Bu? Namanya, Bu, boleh diperkenalkan? Ya, izin memperkenalkan diri. Saya Vira dari RT 01, Bu. Baik, terima kasih ya Ibu Vira. Saya ulangi pertanyaannya dari Ibu Vira di RT 01. Masih banyak ibu-ibu yang tidak mau di KB. Bagaimana solusinya untuk meningkatkan kesadaran mereka agar mau melakukan KB? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Kepala Puskesmas Jatiwarna, Ibu DRG Nuning. Silakan dijawab pertanyaannya, Bu. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaannya itu masih banyak ibu-ibu yang tidak mau di KB ya. Bagaimana solusinya untuk meningkatkan kesadaran mereka agar mau melakukan KB. Dengan banyaknya ibu-ibu yang masih acuh terhadap kontrasepsi menjadi sebuah PR bagi para kader, bidan desa, dan juga tentunya yang utama itu bagi Puskesmas Jatiwarna itu sendiri ya. Untuk meningkatannya, kami perlu menggencarkan penyuluhan tentang keluarga berencana dan mempromosikan penggunaan KB di puskesmas jika warga terkendala oleh ekonomi. Begitu. Terima kasih kepada Ibu Dokter Gigi Nuning. Bagaimana Ibu Vira? Apakah cukup jelas atau ada yang ingin dipertanyakan kembali? Terima kasih, Bu, sudah cukup jelas. Baik. Ah, Terima kasih Ibu Vira sudah bertanya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin Bu, saya mau bertanya ya Bu dari ST 03. Baik, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Maaf, Bu. Izin memperkenalkan diri ya Bu, saya dari admi dari ST 03. Baik, saya ulang. Silakan bertanya ya, Bu. Baik, tadi kan banyak ibu-ibu di RT 03 yang belum tahu tentang pemeriksaan pap smear itu apa dan bagaimana cara melakukannya karena ibu-ibu itu baru tahu dan baru mendengar pap smear. Boleh dijelaskan Bu, pap smear itu apa dan bagaimana cara pemeriksaannya? Baik, terima kasih Bu Afni ya dari RT 03. Saya ulangi pertanyaannya, pap smear itu apa dan bagaimana cara pemeriksaannya? Boleh dijawab kah oleh Ibu? Mohon maaf Ibu Hidayani selaku dosen U5 perwakilan, silakan. Oke, baik. Saya akan menjawab ya buat Bu Asmi tadi ya dari RT 03 ya Bu Asmi, benar ya Bu ya? Ya, oke. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu ya. Di sini mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang pap smear. Jadi, pap smear adalah cara yang dilakukan untuk menguji atau mengetahui adanya sel kanker pada serviks atau mulut rahim. Caranya, kita lendir dari kemaluan bagian dalam, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Syarat untuk melakukan pap smear ini dilakukan tidak boleh pada saat haid ya Bu ya. Kemudian atau setelah berhubungan badan. Jadi pap smear ini dapat dilakukan di puskesmas terdekat ya Bu ya. Rata-rata semua puskesmas ada kok Bu ya buat untuk pemeriksaan pap smearnya. Sekian, terima kasih. Baik, jadi ibu-ibu, terima kasih ya Ibu. Sebelumnya Ibu Hidayani, terima kasih atas jawabannya Bu. Jadi ibu-ibu, pap smear itu cara yang dilakukan untuk mengecek adanya sel kanker mulut rahim pada diri kita. Dilakukannya dengan cara mengambil lendir di bagian dalam kemaluan dan untuk tepat pemeriksanya dapat datang ke puskesmas terdekat yang sudah menyediakan alat untuk melakukan pap smear. Demikian Ibu Afni, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Ibu Asmi dari RT 3, apakah sudah cukup jelas dengan jawabannya? Cukup Ibu, terima kasih. Baik, baiklah, sudah ada dua penanya ya Bu. Saya
Sekian untuk dua pertanyaannya. Selanjutnya yaitu pembacaan rencana intervensi berdasarkan hasil survei mahasiswa dan masyarakat di Kelurahan Jatiwarna, RT 2, RW 5, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Resti Hartika, dipersilakan. Terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, saat ini saya akan menyampaikan hasil rencana intervensi berdasarkan masalah prioritas yang tadi kita temukan setelah dilakukan pendataan. Rencana intervensi ini diharapkan dapat diwujudkan tentunya dengan bantuan berbagai pihak. Inilah hasil rencana intervensi kami adalah sebagai berikut. Hasil intervensi survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa di Kelurahan Jatiwarna, RT 2 RW 1, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi tahun 2024. Untuk uraian kegiatan, yang pertama terdapat 218 warga atau 84% tidak melakukan olahraga secara rutin. Yang kedua, terdapat 47 wanita usia subur atau 61% tidak menggunakan kontrasepsi. Yang ketiga, terdapat 58 kepala keluarga atau 74% wanita usia subur yang tidak pernah screening pemeriksaan kanker serviks. Terima kasih intervensi yang sudah saya jelaskan. Acara saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Resti. Eh, Selanjutnya saya persilakan kepada pihak Puskesmas dan Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati untuk memberikan tanggapannya terlebih dahulu. Mungkin untuk dari pihak Camat Pondok Melati terlebih dahulu ya, untuk dipersilakan memberikan tanggapan. Kepada pihak Camat dari Pondok Melati, Baik, izinkan saya untuk memberikan tanggapan terhadap masih banyaknya warga yang tidak melakukan olahraga secara rutin, terhadap untuk permasalahan ini, saya selaku Camat Pondok Melati akan merencanakan untuk dilakukannya kegiatan olahraga seperti jalan sehat bersama yang diadakan per RW-nya setiap minggu sekali yang akan dipantau oleh ketua RW masing-masing dan tentunya dengan bantuan kader. Untuk jalan sehat bersama, satu kecamatan akan dilakukan per 6 bulan sekali. Selain membuat warga menjadi sehat, tentunya kegiatan ini juga berguna untuk mempererat tali silaturahmi. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. baik, terima kasih untuk tanggapannya dari pihak Camat Pondok Melati. Selanjutnya permasalahan kedua akan ditanggapi oleh Ibu Asmiati selaku perwakilan kader. Silakan Ibu Asmiati. Ya,
Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang kedua ini terkait dengan banyaknya wanita usia subur di wilayah RW 01 yang tidak menggunakan kontrasepsi. Kami selaku kader akan membantu bidan desa untuk melakukan penyuluhan secara gencar tentang pentingnya menggunakan KB dan bahayanya apabila tidak dilakukan penjarakan kehamilan. Sehingga dengan penyuluhan yang gencar dan rutin diharapkan kesadaran ibu-ibu bertambah mengenai penggunaan kontrasepsi. Baik, terima kasih kepada Ibu Asmiati selaku perwakilan kader atas tanggapannya. Selanjutnya permasalahan ketiga akan ditanggapi oleh Kepala Puskesmas Jatiwarna, Dr. Gigi Nuning. Silakan Ibu. Baik, izinkan saya untuk memberikan tanggapan terhadap masih banyaknya warga yang tidak pernah melakukan screening pemeriksaan kanker serviks. Saya harap para bidan desa atau bidan pemilih PMB wilayah setempat dapat selalu mensosialisasikan akan pentingnya melakukan screening pemeriksaan kanker serviks di puskesmas bagi wanita usia subur, sehingga terjadi peningkatan kesadaran dan keinginan untuk datang ke puskesmas dan melakukan screening kanker serviks tersebut. Baik, terima kasih kepada Kepala Puskesmas Jatiwarna, Dr. Gigi Nuning atas tanggapannya. Baiklah, para hadirin sekalian, terima kasih kepada kerjasama dan kata mufakat yang sudah kita capai. Semoga rencana intervensi yang sudah kami susun dan sudah mendapat persetujuan dari pihak kelurahan, kecamatan, dan puskesmas tempat dapat kami laksanakan dengan baik. Sampai di sini dari saya sebagai moderator, selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Silakan kepada Ibu MC, Ibu Irma Damayanti. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin acara MMD pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Zulpa. Kepadanya kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk membacakan doa untuk penutupan acara kita pada hari ini. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita hari ini berakhir dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, doakan izinkan saya untuk memimpin doanya. Bagi yang non-muslim, silahkan menyesuaikan. Al-Fatihah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di Aula Kelurahan Jatiwarna ini, kami hendak menyelenggarakan secara acara kegiatan survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa yang merupakan bagian asuhan kebidanan komunitas program studi pendidikan profesi bidan program profesi Universitas Indonesia Maju. Dengan mohon ridho dari dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan antara kami dan jangan Engkau biarkan ada perpecahan antara kami. Kami ingin kuat dan persatuan dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun. Salamu ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, susunan acara demi acara telah kita laksanakan. Kami selaku panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam ini. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya selaku pembawa acara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.